Meski sering dipandang sebelah mata, film action kelas B tetap memiliki tempat tersendiri di hati penggemar. Dengan budget terbatas namun ide kreatif, banyak dari film ini justru berhasil menyajikan adegan laga seru yang tak kalah menegangkan dibanding produksi besar. Apalagi sejak tahun 2000-an ke atas, bisa dibilang film action kelas B semakin menunjukkan taringnya. Dan dalam video ini, rekomendasi film action kelas B terbaik sejak tahun 2000-an. Film yang melanjutkan seri yang sudah dikenal di kalangan penggemar film laga, Undisputed 3, Redemption kembali menyoroti karakter Yuri Boyka, diperankan Scott Adkins. Setelah menderita cedera parah, Boyka berusaha bangkit dengan mengikuti turnamen pertarungan brutal antar narapidana internasional. Perjalanan ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga tentang membuktikan dirinya sebagai petarung sejati. Penonton akan terpesona dengan kualitas koreografi pertarungan yang sangat tinggi. Setiap adegan duel menampilkan teknik bela diri yang beragam, dengan Adkins menunjukkan kemampuan fisik luar biasa melalui gerakan akrobatik dan serangan cepat. Pertarungan antar petarung dari berbagai negara memberi variasi gaya bertarung yang menarik untuk disaksikan. Meskipun dibuat dengan anggaran terbatas, film ini menonjol berkat sinematografi yang tajam dan tempo cerita yang terus bergerak maju. Lokasi penjara yang suram dan atmosfer penuh ketegangan memberi kesan realistis sekaligus brutal. Penonton dibuat ikut merasakan kerasnya perjuangan Boyka di setiap babak turnamen. Sebagai salah satu seri film action kelas B paling terkenal, Undisputed 3 Redemption telah dianggap sebagai standar tinggi dalam genre laga modern, terutama bagi penonton yang menyukai pertarungan penuh teknik dan intensitas. Film The Marine menjadi debut layar lebar bagi John Cena, yang kala itu masih dikenal sebagai pegulat profesional WWE. Ceritanya mengisahkan seorang mantan marinir bernama John Triton yang harus menyelamatkan istrinya dari geng kriminal setelah diculik. Plot sederhana ini dikemas dalam alur cepat yang penuh dengan baku tembak, ledakan, dan kejar-kejaran seru yang membuat penonton tidak bisa lepas dari layar. Penonton yang menyukai aksi non-stop akan menemukan banyak adegan mendebarkan dalam film ini. John Cena memanfaatkan fisiknya yang kekar untuk menampilkan karakter marinir tangguh yang siap melawan siapapun demi menyelamatkan orang yang dicintainya. Adegan pertarungan tangan kosong, baku tembak, hingga ledakan besar menjadi sajian utama yang berhasil menghadirkan ketegangan tanpa henti. Lokasi syuting film ini didominasi area terbuka, mulai dari jalanan kota hingga hutan terpencil, yang dimanfaatkan untuk memperkuat suasana menegangkan. Meskipun tidak menggunakan efek visual canggih seperti film Hollywood kelas atas, The Marine tetap terasa megah karena intensitas aksinya yang konsisten dari awal hingga akhir. Dengan produksi yang sederhana namun efektif, The Marine berhasil menunjukkan bahwa film action kelas B pun mampu menghadirkan hiburan berkualitas. John Cena pun berhasil memperkenalkan dirinya ke dunia perfilman action melalui proyek ini, yang hingga kini masih dikenang penonton. Scott Adkins kembali menunjukkan dominasinya dalam Accident Man, sebuah film yang menggabungkan aksi keras dengan gaya cerita penuh humor gelap. Ia berperan sebagai Mike Fallon, seorang pembunuh bayaran profesional yang dikenal mampu membuat setiap korban tampak meninggal akibat kecelakaan. Namun, ketika orang yang dicintainya terbunuh, Fallon memulai misi balas dendam yang penuh kekerasan. Premis unik tentang seorang pembunuh bayaran spesialis, kecelakaan, langsung menjadi daya tarik utama. Penonton akan menemukan banyak adegan kreatif yang menunjukkan bagaimana Fallon menyamarkan setiap aksinya. Selain itu, film ini juga menawarkan deretan karakter pembunuh dengan gaya berbeda, menciptakan variasi aksi yang menyegarkan. Koreografi pertarungan digarap dengan serius, menampilkan duel tangan kosong, penggunaan senjata tajam, hingga adegan tembak-menembak yang dirancang penuh energi. Setiap pertarungan ditata agar memiliki ciri khas tersendiri, membuat penonton tidak pernah bosan sepanjang film. Dengan perpaduan aksi intens dan dialog satir yang cerdas, Accident Man berhasil membuktikan bahwa film action kelas B juga bisa tampil stylish dan kreatif. Performa Scott Adkins menjadi sorotan utama,
menjadikan film ini salah satu favorit penonton pecinta laga modern. Film yang disutradarai Robert Rodriguez, Machete menghadirkan Danny Trejo sebagai karakter utama yang sebelumnya muncul sekilas di Spy Kids. Film ini bercerita tentang Machete Cortez, seorang mantan agen federal yang dikhianati dan kemudian melancarkan misi balas dendam penuh aksi berdarah. Dengan gaya yang over the top, film ini menjadi tontonan yang memadukan humor gelap dan adegan laga brutal. Penonton akan dibuat terpaku dengan aksi Danny Trejo yang karismatik meski tampil dengan gaya sederhana. Film ini dipenuhi adegan perkelahian intens, penggunaan senjata tajam yang ekstrim, serta ledakan besar yang sengaja dibuat berlebihan untuk menambah daya tarik. Meski bukan film beranggaran besar, Machete mampu tampil menghibur dengan visual yang sengaja dibuat ala Grindhouse. Selain Trejo, film ini juga menampilkan jajaran aktor terkenal seperti Michelle Rodriguez, Jessica Alba, dan Robert De Niro yang memberi warna tersendiri pada jalan cerita. Kehadiran mereka menambah daya tarik meski film tetap mempertahankan ciri khas kelas B-nya. Dengan kombinasi aksi berlebihan dan gaya satir yang khas Robert Rodriguez, Machete menjadi salah satu film action kelas B paling populer di era modern. Bahkan sampai memiliki beberapa sequel yang juga memiliki ciri khas film kelas B yang sangat kuat. Film garapan Gareth Evans berhasil mendobrak film asal Indonesia ini ke jajaran film action kelas B terbaik dan mendapat pujian internasional. Iko Uwais berperan sebagai Rama, seorang anggota pasukan khusus yang ditugaskan menyerbu sebuah gedung penuh gangster bersenjata. Premis sederhana ini menjadi dasar dari aksi brutal dan koreografi pertarungan yang memukau. Penonton akan terhanyut sejak menit awal karena film ini hampir tidak memberi jeda untuk bernapas. Adegan laga silat yang dikemas dengan intensitas tinggi menjadikan setiap pertempuran terasa nyata dan mendebarkan. Pertarungan jarak dekat menggunakan tangan kosong maupun senjata tajam menjadi sajian utama yang menonjolkan keindahan seni bela diri Indonesia. Meskipun diproduksi dengan anggaran terbatas, kualitas teknis The Raid mampu menyaingi produksi film laga internasional. Kamera mengikuti setiap gerakan dengan lincah, menyorot detail pukulan, tendangan, dan gerakan akrobatik yang dilakukan para aktor tanpa banyak bantuan efek komputer. Dengan pengaruh besarnya pada genre action modern, The Raid membuktikan bahwa film action kelas B bisa menjadi fenomena global dan membuka jalan bagi perfilman Indonesia di kancah dunia. Tony Jaa memperkenalkan seni bela diri Muay Thai ke panggung internasional melalui Ong Bak Muay Thai Warrior. Film asal Thailand ini menceritakan tentang seorang pemuda desa bernama Ting yang berusaha merebut kembali kepala patung Buddha suci yang dicuri. Perjalanannya membawanya ke kota besar, di mana ia menghadapi berbagai lawan berbahaya. Bagi penonton, daya tarik utama film ini terletak pada aksi Tony Jaa yang menolak menggunakan stuntman atau bantuan CGI. Semua adegan pertarungan dilakukan secara langsung dengan gerakan Muay Thai yang keras, cepat, dan akrobatik. Keaslian aksi inilah yang membuat Ong Bak begitu menonjol dibanding film laga lain. Setiap pertarungan dikoreografi dengan intensitas tinggi, mulai dari duel jalanan, perkelahian di bar, hingga aksi kejar-kejaran spektakuler. Tidak hanya menampilkan kekerasan brutal, film ini juga memperlihatkan sisi tradisional Thailand melalui budaya dan seni bela diri yang melekat di ceritanya. Dengan pengaruh besarnya, Ong Bak menempatkan Tony Jaa di jajaran bintang laga internasional dan menjadikan film ini sebagai salah satu film action kelas B terbaik yang pernah dibuat sejak tahun 2000-an.